udah sampai ya Bapak bilang 850.000, itu udah nggak sesuai sih Pak. Kami menghimbau kepada masyarakat dari jalur alternatif ini mau ke puncak lewat jalur alternatif sudah jelas, nggak perlu ada joki pun sudah pasti sudah selesai. Pemirsa, viral dalam beberapa hari terakhir segelintir oknum meminta uang kepada para wisatawan yang hendak menuju ke tempat wisata yang berada di kawasan puncak melalui jalur alternatif tidak tanggung-tanggung di atas 800.000 diminta oleh oknum ini kepada wisatawan. Memang sudah sempat ditindak oleh pihak kepolisian, kemarin sudah sempat diamankan. Namun apakah pasca penindakan kemarin masih ada oknum di jalur alternatif yang nantinya akan meminta uang kepada para wisatawan? Oleh karena itu saya akan mengajak Anda untuk langsung mencoba bagaimana pengalamannya nanti menuju ke puncak melalui Jalan Cibalok. Ini merupakan salah satu alternatif yang akan kita gunakan. Jika saya lihat di Maps, ini masih ada beberapa opsi untuk exit di atas dan bisa kita coba untuk menuju ke arah puncak. Ikuti saya. Fenomena premanisme berkedok penunjuk jalan di kawasan puncak Jawa Barat ini memang sudah kerap terjadi. Apalagi dikala kondisi lalu lintas menuju kawasan wisata ramai kendaraan. Banyaknya pengguna jalur alternatif membuat beberapa orang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan. Ya pemirsa, memang jalan alternatif ini akan seperti ini. Jalannya tidak terlalu lebar, bahkan di beberapa bagian jalan ini hanya muat untuk pas satu mobil. Sedangkan jalur ini juga tidak one way, ini bisa dari arah atas, bisa dari arah ke bawah. Tadi kami sempat berpapasan bersama mobil yang berada atau berasal dari atas. Ini memang cukup sulit seperti itu untuk dilalui. Namun ini masih bisa dilalui dan sepanjang perjalanan juga jalurnya naik turun seperti itu yang harus waspada, apalagi di bulan Desember menjelang akhir tahun ini sering sekali terjadi hujan dan harus sering-sering memantau bagaimana kondisi yang ada di Maps karena jalannya cukup bercabang dan di Maps terlihat lebar jalannya sama, namun jika nantinya telat belok atau salah belok akan bertemu jalan yang cukup kecil dan cukup sulit untuk berbalik arah. Razia dan imbauan terus dilakukan oleh petugas keamanan agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak mudah tergoda oleh tawaran joki jalur alternatif. Bayang-bayang menyeramkan saat melalui jalur alternatif di kawasan puncak Jawa Barat ini pun kini telah menghantui kalangan masyarakat luas. Menurut pengamat sosial UNJ Syaifuddin, fenomena seperti ini tentunya akan memperburuk citra suatu daerah dan akan berdampak pada kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Peran aparatur pedesaan dan juga pemerintah daerah harus muncul untuk antisipasi maraknya premanisme dari oknum warga. Kebanyakan oknum-oknum pelaku joki penunjuk jalan ini mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan bahkan cenderung pengangguran. Nah, ketika mereka tahu ada momentum puncak libur masyarakat di lokasi wisatanya, ini kemudian dimanfaatkan untuk dia mencari sumber pendapatan ekonomi yang menguntungkan dirinya ataupun mungkin kelompoknya, dan kemudian melakukan tindakan pemerasan bahkan sampai perilaku premanisme yang berujung tindakan kriminal. Nah, faktor yang kedua ini kurangnya pengawasan dari pihak setempat. Pihak setempat di sini bisa tadi peran serta dari BUMDes, terus dari Pokdarwis maupun dari petugas keamanan. Peran serta dari semua elemen diharapkan bisa menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam upaya melakukan pencegahan premanisme.